Tuhan, adik-adik semuanya dalam keadaan sehat dan masih punya semangat untuk memuji Tuhan. Walaupun ibadah kita lewat online, tapi semangat adik-adik semuanya luar biasa. Mari adik-adik, Kak Kristo ajak adik-adik bangkit berdiri, kita mau angkat satu pujian, Jalan Serta Yesus. Kakak-kakak juga bangkit berdiri, kita mau nyanyikan Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Adik-adik, mari kita awali ibadah kita dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur atas kesempatan yang indah ini yang Tuhan boleh berikan buat kami semua. Tuhan Yesus, kami mohon di sepanjang ibadah kami melalui online ini Tuhan, biar Tuhan yang bekerja sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik. Berkati kakak-kakak yang boleh menyanyikan setiap pujian dan juga menyampaikan firman Tuhan, biar semuanya bisa berjalan dengan baik. Inilah doa permohonan kami, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Masih semangat adik-adik semuanya? Semangat! Kita akan mendengarkan cerita Alkitab. Kita angkat satu pujian lagi. Kakak-kakak siap semuanya? Siap! Mari kita nyanyi bersama-sama. Lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus bagiku menjadi pekerjaan.
Shalom adik-adik, selamat pagi. Ketemu lagi dengan Kak Eli. Kita saat ini sedang berada di ruang doa GKPB Bukit Doa. Kita akan mulai mendengarkan firman Tuhan pagi ini. Sebelum kita baca Alkitab, kita siapin dulu ya. Adik-adik sudah bawa Alkitabnya ya. Kalau yang belum bawa nggak apa-apa, buka telinganya, duduk yang baik. Kita mau memulai. Tapi sebelumnya kita doa dulu ya. Kita mau berbicara kepada Tuhan, kita mau berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, pagi ini kami berkesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, persiapkanlah kami, adik-adik yang ada di rumah, hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu Tuhan. Kiranya kami benar-benar dalam kesatuan hati, Roh Kudus turun atas kami mau mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Baik adik-adik, kita memulai firman kita hari ini. Kita buka dulu di dalam Lukas 24 ayat ke-36 sampai ke-49. Firman ini menceritakan sekitar Paskah yang baru saja kita lalui. Adik-adik sudah merayakan Paskah bukan? Adik-adik senang bukan ya? Nah, adik-adik tahu nggak adik-adik? Kira-kira Paskah itu merayakan tentang apa ya? Coba. Adik-adik yang di sana itu tahu tidak ya? Oke, Paskah merayakan tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Tuhan sudah disalibkan, dikuburkan, kemudian dia bangkit pada hari Paskah. Kemenangan buat kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kita lanjutin ya. Suatu hari di Yerusalem, murid-murid Tuhan Yesus berkumpul di suatu rumah. Mereka berkumpul. Mereka pada waktu itu dalam suatu ketakutan. Karena mereka takut pada tentara Roma. Mereka takut mereka akan dicari oleh tentara Roma. Mereka berkumpul, pintunya ditutup. Semuanya jendela ditutup, semuanya pintu ini juga ditutup semuanya. Ya, pintu ini ditutup sama mereka. Semua ditutup. Kemudian waktu itu tiba-tiba terdengar suara. Semuanya takut, kaget, apa itu ya? Terdengar suara, teman-teman, ini aku, Kleopas, temanmu, ayo bukakan pintu. Gitu. Oh iya, akhirnya pintunya dibuka. Oh iya Kleopas, silakan masuk. Mereka senang, ternyata itu salah satu murid Tuhan Yesus yang baru datang dari Emmaus. Mereka senang, akhirnya kita berkumpul semua, murid-murid Tuhan Yesus berkumpul semua dalam ruangan itu. Terjadi satu cerita, mereka bercerita, ada yang bercerita A, ada yang bercerita B. Kemudian Kleopas bilang, teman-teman tahu nggak? Aku baru saja ketemu Tuhan Yesus waktu aku jalan ke Emmaus. Hah? Kata murid-murid yang lain. Ternyata selain Kleopas, Petrus juga ketemu dengan Tuhan Yesus. Nah, Kleopas waktu itu bercerita dengan hati yang senang. Aku bertemu Tuhan Yesus, aku senang sekali. Tuhan Yesus baik sekali bicara kepada kami berdua. Kleopas dengan temannya waktu itu yang ke Emmaus. Wah, semuanya heran, semuanya takjub. Adik-adik, kemudian apa yang terjadi? Tiba-tiba sekali Tuhan Yesus ada di ruangan itu. Tuhan Yesus datang di ruangan yang tertutup, di tempat di mana murid-muridnya semua hadir. Tuhan Yesus ada di sana. Gimana reaksi murid-muridnya? Kaget. Mereka kaget. Dan mereka juga sedikit-sedikit takut
Kenapa kamu takut? Ini aku Tuhanmu. Mereka masih ambil jarak, kaget-kaget begini. Lalu Tuhan Yesus bilang apa? Ini tanganku. Tuhan Yesus menunjukkan tangannya, menunjukkan kakinya yang sudah ditusuk oleh, ayo siapa yang bisa jawab? Ya, iya, yang sudah ditusuk paku keduanya. Karena Tuhan Yesus kan disalib, ditusuk paku, berarti itu benar Tuhan Yesus. Bukan hantu, bukan. Tapi muridnya masih takut-takut gini. Lalu Tuhan Yesus bilang kepada muridnya, apakah ada makanan di sini? Oh, ada guru. Kemudian muridnya datang membawa ikan yang sudah dimasak di dalam piring. Kemudian Tuhan Yesus memakan ikan itu. Dimakan ikan itu. Baru murid-muridnya merasa, senang sekali. Iya benar ya, ini Tuhan Yesus. Dia tidak mati, dia sudah bangkit. Dia sudah berdiri di depan kita. Murid-muridnya senang sekali. Waktu itu kemudian Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, mari kita baca dulu sedikit ya. Kita baca di Lukas yang pasal 24 tadi. Ya, benar. Kita baca di ayat yang ke-44. Saya bacakan ya, adik-adik. Coba didengarkan dulu. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yaitu bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya itu. Itu Tuhan Yesus berpesan kepada murid-muridnya. Murid-muridnya 2000 tahun yang lalu. Murid-muridnya takjub dan oh iya, berarti berita kesukaan, berita sukacita bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit, bahwa Tuhan Yesus bangkit untuk menyelamatkan manusia yang berdosa supaya terbebas dari dosanya, harus diberitakan kepada semua orang supaya setiap orang yang mendengarnya dan oh ya, aku percaya dan mau bertobat akan mendapatkan apa adik-adik? Iya, akan mendapatkan keselamatan. Jadi jika kita percaya kepada Tuhan, kita bertobat, kita akan diselamatkan. Dan murid-muridnya harus jadi saksi kepada semua orang yang mereka temuin. Itu adalah dulu 2000 tahun yang lalu. Bagaimana dengan sekarang? Kita juga adalah murid-murid Tuhan Yesus. Kakak murid-murid Tuhan Yesus. Adik-adik juga murid-murid Tuhan Yesus. Kita semua murid-murid Tuhan Yesus. Jadi apa yang harus kita lakukan sebagai murid-murid Tuhan Yesus? Kita harus memberitakan kebaikan Tuhan Yesus, memberitakan bahwa Tuhan Yesus itu sangat berkuasa. Kuasa kebangkitan Tuhan Yesus akan menolong semua orang. Nah, kalau adik-adik punya teman, temannya bersedih, adik-adik bilang, aku punya Tuhan yang akan menolong kesedihanmu. Hibur mereka. Ya, hibur mereka dengan kata-kata yang baik, hibur mereka bahwa mereka punya Tuhan. Mereka juga akan ditolong oleh Tuhan. Namanya siapa? Tuhan
Yesus. Ya adik-adik ya, kita bisa belajar begitu memberitakan firman Tuhan kepada teman-teman yang kita temui. Ya, ayo, aku punya Tuhan yang baik yang bisa menyelamatkan kita semua. Asalkan kita harus percaya kepada Dia, kepada Tuhan Yesus. Kita bisa juga jadi saksi. Jangan cuma memberitakan firman Tuhan, tapi kalau kita tidak bisa jadi saksi dalam pikiran kita, tidak boleh berpikiran yang buruk, dalam perbuatan kita tidak boleh melakukan hal-hal yang buruk, dalam perkataan kita juga kita tidak boleh berkata-kata yang kasar, yang tidak baik. Begitu adik-adik. Saya kira adik-adik sudah mengerti, bukan? Adik-adik siap jadi saksi Tuhan? Amin. Adik-adik siap untuk memberitakan kebaikan Tuhan? Puji Tuhan. Itu baik sekali. Itu sangat-sangat terpuji. Siap. Terima kasih adik-adik sudah mendengarkan firman di pagi ini. Baik, kita siapkan hati kembali ya. Kita mau berdoa. Oke, siapkan tangannya, siapkan hatinya. Kita mau berdoa ya. Bapa kami yang ada di surga, Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan untuk firman yang boleh kami dengar, firman yang luar biasa Tuhan. Kami mau Tuhan sebagai murid-murid-Mu, sebagai anak-anak-Mu Tuhan, untuk dapat memberitakan kebaikan Tuhan dimanapun kami berada. Tuhan, kami mau Tuhan juga untuk menjadi saksi-saksi Tuhan, walaupun kami sebagai anak-anak, tapi kami mau menjadi saksi Tuhan sebagai anak-anak yang baik yang sudah Engkau selamatkan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berkati kami. Ya Roh Kudus, urapi kami untuk dapat memuliakan nama-Mu lebih baik lagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan berterima kasih. Haleluya. Amin. Halo, shalom, selamat pagi adik-adik. Jumpa lagi sama Kak Yuli. Kali ini kita akan melakukan kegiatan membuat tempat pensil atau tempat koin yang serbaguna dari botol air mineral bekas yang tidak dipakai supaya tidak banyak sampah ya. Botolnya seperti ini, langsung aja Kak Yuli ya kasih tahu caranya. Botol air mineral merek apa saja boleh, yang sudah kosong dan dikeringkan itu kita buat kita ukur tingginya sekitar 15 cm. Kita tandai pakai spidol. Setelah itu kita akan gunting atau menggunakan cutter juga boleh. Jadi akan jadi seperti ini ya. Akan jadi seperti ini adik-adik. Setelah kita gunting seperti ini kita akan tutup. Kalau adik-adik tidak punya kertas lipat yang warna-warni, boleh menggunakan kertas HVS tapi nanti diwarnai kalau pakai kertas HVS ya. Ini kita tutup sekelilingnya ini, tutup seperti ini. Kemudian kita lem, boleh menggunakan lem atau menggunakan solasi yang bening kalau tidak ada lem ya. Ini Kak Yuli pakai, kita lem, kita rekatkan ya. Ini Kak Yuli pakai solasi, bisa solasi yang bening ya. Nah, kemudian setelah seperti ini kita potong rata. Kita potong rata dengan botolnya tadi. Nah, jadi seperti ini. Kemudian untuk cara buat hiasannya, kita akan buat dengan logam atau tutup botol juga boleh. Kita bentuk lingkaran. Kemudian bentuk seperti setengah lingkaran, seperti kita akan buat seperti bentuk dasi ya, seperti bentuk dasi. Nah seperti ini kemudian kita gunting. Setelah kita gunting, sebelum kita tempelkan kita tulis dulu ayat hafalannya. Ayat hafalannya itu kita ambil dari Markus 16 ayat 15.
Markus 16 ayat 15. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Setelah itu baru kita kasih lem. Kita beri lem. Setelah kita beri lem, baru kita tempel ya. Kita tempel. Nah, seperti ini. Seperti ini jadinya ya. Kemudian kalau gajah kan ada belalainya ya. Kita bisa buat dari spidol atau kita buat dari kertas yang sisa tadi. Kita buat saja garis yang mudah untuk terutama adik-adik yang kecil ya. Kita gunting, kita tempel lagi. Dan kita beri matanya. Kita beri matanya seperti ini gajahnya ya. Nah, sudah selesai seperti ini jadinya. Sangat mudah sekali. Kalau menggunakan kertas HVS nanti bisa diwarnai, atau kalau punya hiasan yang lain seperti ini bentuk kupu-kupu bisa ditempel. Nah, jadinya seperti ini nih, ada pensil bisa ditaruh di sini supaya meja belajarnya adik bisa rapi, tidak hilang pensilnya. Kita letakkan seperti ini kembali ke tempatnya. Nah, demikianlah adik-adik kegiatan kita pada hari ini, membuat tempat pensil atau tempat serbaguna, tempat koin dari botol air mineral bekas. Terima kasih adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa setelah berkegiatan kita cuci tangan supaya tangan kita bersih. Jaga kesehatan. Sampai jumpa kembali. Siapa di sini anak raja? Ya, yang baju merah di rumah anak raja. Kakak-kakak di sini juga semuanya anak raja. Mari kita angkat satu pujian, kita anak raja. Kita sudah melakukan ibadah kita hari ini. Adik-adik sudah senang bukan? Adik-adik sudah merasa bergembira karena kita semua anak raja. Baik, kita siapkan hati pikiran kita mau berdoa. Bapa yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, kami boleh melalui ibadah ini, ibadah sukacita ini, kami boleh memuji memuliakan nama Tuhan, kami boleh mendengarkan firman-Mu. Tuhan, ajar kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang baik, ajar kami untuk dapat menjadi saksi-saksi Tuhan, ajar kami untuk dapat memberitakan kebaikan Tuhan kepada siapapun orangnya, kepada siapa saja yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, demikian ibadah kita pada hari ini. Sampai ketemu di hari Minggu ke depan. Tetap semangat dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Yesus memberkati.